Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pada Pak Agus Mustafa yang telah berkenan hadir pagi ini di acara bedah buku beliau. Jadi ini adalah serial. Sebenarnya lebih senang kita rekan-rekan udah baca dulu. Jadi di sini hanya tukar pikiran. Jadi apa bedanya dengan webinar beliau di lainnya, di YouTube beliau itu banyak cangkir tasawuf misalnya. Nah, itu kan susah untuk komunikasi ya. Terus pernah juga di acara-acara lain ya Pak Agus. Di Abu Marlo juga pernah ya Pak Agus ya? Iya, iya. Ya, nah kalau di sini forumnya lebih sedikit. Jadi kalau rekan-rekan tidak nanya, itu rugi. Kalau cuma dengerin aja gitu. Kalau cuman sambil aktivitas nggak apa-apa, tapi pemaparan Pak Agus yang sekitar 30-40 menit lah nanti, mari setelah itu kita diskusi saja. Nah, ini bukunya seperti ini, kita lanjutkan, Menyelam ke Samudra Jiwa dan Ruh yang terakhir. Memang saya paksa Pak Agus untuk sekali lagi untuk mereview, karena cukup menarik, ini termasuk buku andalan yang bestseller yang banyak dibahas di medsos, bahkan ada satu link yang mengulas buku-buku Pak Agus itu, tapi nggak tahu izin Pak Agus atau enggak itu. Oke, kalau kita menggosip tapi ada orangnya nggak apa-apa kalau ada orangnya. Nah, saya ucapkan selamat pagi ya. Ada di sini ada Gus Mahfud ini dari Sleman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Mahfud nih rekan kita. Kemudian ada Mas Yudo. Mas Yudo juga aktif, adik kelas saya, dan rekan kuliah saya Mas Agus Sunaria, Asgar. Kita singkat dulu Asgar, plesetan dari asli Garut. Saya orang Jawa, beliau orang Sunda, tapi ditemukan di bukunya Pak Agus Mustafa. Nah itu makanya berkah ini, bisa menemukan banyak orang. Tadi Pak Fanani dari Blitar ya, beliau ASN, terima kasih. Dan juga rekan-rekan lain yang belum ada. Bu Misyati ini guru SMP saya di SMP 4 Ponorogo ini sepertinya. Dan juga rekan-rekan yang lain. Sebelum kita mulai, Pak Agus, saya mau pamer. Jadi Mas Mahfud, boleh ya saya pamer Mas Mahfud ya? Saya ini lagi bagi rapot, jadi saya dua nih. Ini saya mau tunjukin. Ini bukan virtual background, ini asli ini kelihatannya. Nah ini buku-bukunya Pak Agus Mustafa nih. Mantul. Jauh. Subhanallah. Ini terus kemudian ada cangkir tasawuf, terus ada kaos juga. Ini khusus nih. Satu kotak ini khusus buku beliau dari awal sampai akhir sekitar 60. Ya, 60. Nah, ini belum kita bahas semuanya. Jadi kalau kita bahas, kalau satu buku bisa makan waktu 2-3 pembahasan, berarti 12 tahun kemarin saya bilang Butin. 12 tahun nggak selesai ini. Nah, alhamdulillah berarti moga-moga usia kita juga nyampe 12 tahun ke depan. Ada tujuannya kan gitu. Saya juga mohon izin ada bagi rapot ini di anak saya, jadi saya 2 nanti. Jadi sekarang bagi rapot aja harus parenting dulu, harus ngikutin inilah sambutannya, begitulah sekarang. Beda dengan dulu ya. Kalau kita dulu nggak kenal, malah sekarang ini kita terpaku pada acara-acara ya begini gitu. Hampir aja saya setup Zoom 2 tadi, yang satu Pak Agus, satu ini. Karena ternyata kalau double jadi host tuh nggak bisa ternyata. Kalau partisipan bisa, tapi kalau jadi host nggak bisa. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya minta sambutan beberapa patah kata. 2 menit lah dari Mas Agus, karena ini dapat kehormatan. Jadi saya perkenalkan rekan-rekan, Mas Agus Sunaria ini adalah Wakil Direktur STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, beliau eselon 2 di Kementerian Keuangan. Pak Doktor, saya persilakan memberikan sedikit ulasan sebelum kita mulai acara. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih pada kesempatan pagi ini
ya, bertemu langsung virtual walaupun virtual ya pada acara ini, membedah buku ya. Ya. Ini istilahnya itu hal positif kalau saya ya. Bagaimana menyelami misalnya seseorang, pemikiran seseorang atau apa yang kadang-kadang di masyarakat juga sebagian kontroversi kan dianggapnya itu kan. Nah itu dalam kaidah keilmuan atau apa namanya, saya biasa di kampus justru kadang-kadang hal semacam itu dibangun untuk memberikan satu kreativitas orang berpikir ya. Jadi memancing kalau saya, memberikan stimulus berpikir bahwa di balik ilmu yang kita yakini itu ada pemikiran-pemikiran lain yang kadang-kadang berbeda. Dan itu juga ya, ketika diresapi atau apa, bisa jadi memberikan sesuatu yang baru, kan gitu ya. Yang baru ya, ada temuan baru, ada apa, bahwa penafsiran sesuatu itu bisa juga ditafsirkan lain dan ketemulah ya. Nah, itulah kalau di dalam fungsi saya sekarang itu jadi apa? Peneliti kan. Peneliti itu mencari novelty-nya, baru lagi kan. Kolaborasi. Nah, jadilah satu kesimpulan punya sesuatu yang baru. Oh, ini loh, enggak sesempit ini. Ada lagi pemikiran yang lain. Jadi ini apa? Kalau saya sih cukup apresiasi terhadap kegiatan ini langsung karena ini ya pemikirannya. Kalau kita istilahnya kayak dalam kaidah ilmiah, kalau berbeda pikiran ya udah kita sekalian aja tanya aja sekalian apa sih kenapa begini kan, jadi terbuka kan gitu istilahnya. Nah, ini hal positif buat kami dan juga tentunya yang lain ya. Jadi memang di era seperti sekarang ini bebas ya, kita mencari kreasi segala macam, tapi jangan lupa ya kan, membaca aja kan nggak cukup, langsung bertemu dengan pemikir atau yang menuliskannya itu akan lebih baik karena tahu apa yang menjadi pemikiran, menjadi dasar pendapat seperti apa, ditafsirkan kita tanpa memahami kan gitu kan, memahami esensi di dalam itu sebenarnya kenapa landasinya berbeda, landasan berpikirnya berbeda. Nah, kalau diimplementasikan sama orang lain menjadi lain dari tujuan semula. Ya, itu aja barangkali ya. Ini hal positif ya kalau saya sampaikan, luar biasa ini. Kita aja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus Sunaria. Mas Mahfud, saya mohon sebelum live satu kalimat. Sampaikan dalam satu kalimat, nggak boleh lebih dari satu kalimat. Coba bisa nggak? Satu tarikan nafas. Satu tarikan nafas. Manunggaling jagat alit, jagat ageng, jagat langgeng, manunggaling kawula Gusti Rahayu Lemurian Atlantis Mojopahit Mataram Nuswantara Indonesia Merdeka. Matur suwun Mas. Nah, itu tujuan kita ketemu di sini biar tambah umur panjang ya Mas ya gitu. Kita nggak usah mikirin orang lain, bermanfaat bagi diri kita sendiri gitu, kayak MLM itu. Jadi ya kita hore-hore aja di sini. Karena kalau kita tidak ada event kayak gini, saya nggak terpaksa ngapalin ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi sebetulnya ini cara kita untuk memaksa lah gitu di hari Minggu. Hari Minggu orang-orang pada ngurusin duniawi, kita ngurusin akhirat hanya 1,5 jam aja. Oke, Mas Agus, Pak Agus Mustafa, monggo saya persilakan share screen. Dalam kita akan selesai ya rekan-rekan sebelum sholat duhur nanti. Jadi masih ada waktu sekitar 1,5 jam. Monggo, Pak Agus, saya persilakan. Ya. Sebentar. Share screen. Oke ya, kelihatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pak Marius yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bertemu lagi dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Mudah-mudahan hari ini kita dapat rahmat, berkah, hikmah dari Allah dan meningkat gitu ya kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas jiwa kita. Di mana hari ini kita akan mencoba masuk lebih dalam lagi ke dalam inner kosmos
Inner cosmos. Jadi ada outer cosmos, ada inner cosmos. Kebanyakan kita suka melihatnya keluar kan gitu. Kadang-kadang kita lupa pada diri sendiri. Ini kita lebih banyak masuk ke dalam, sehingga judul buku itu adalah Menyelam ke Samudra Jiwa dan Roh, untuk menggambarkan betapa sesungguhnya di dalam diri kita ini ada sebuah kedalaman hikmah, kedalaman ilmu, kedalaman pengalaman dan sebagainya yang sangat luar biasa, yang sebenarnya itu justru menjadi kunci dari kualitas seseorang. Kita ini kan sukanya ngerubah yang di luar kita, tetapi diri kita tidak berubah dari dulu dan tetap ya tidak bertambah kualitasnya. Nah, senang sekali ketemu dengan kawan-kawan di sini dalam jumlah yang sedikit tetapi berkualitas, orang-orang yang outbox thinking. Kita sepakat bahwa kita harus bergerak terus, harus berubah dinamis dan menjadi lebih baik seperti yang diajarkan Rasulullah. Hari ini lebih baik dari kemarin. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya dikasih waktu 30-40 menit untuk melanjutkan kajian kita tentang buku Menyelam Samudra Jiwa dan Roh yang sudah 2 kali kita bahas, dan ini adalah bagian yang terakhir. Karena itu, sambil progres, saya ingin menyambungkan dengan kajian kita yang sebelumnya tentang apa, bagaimana, di mana, dan apa tujuannya terkait yang kita bahas ini. Apakah itu badan, jiwa, dan roh? Ya, kita sudah bahas itu. Badan adalah wadah material dari eksistensi manusia. Badan material tersusun dari zat-zat organik yang membentuk triliunan sel, di mana sel itu menjadi unit terkecil dari kehidupan. Di bawah sel, molekul sudah dianggap sebagai benda mati yang tidak memiliki kehendak, katanya. Kita bisa berdebat lebih panjang, tetapi secara umum mengatakan bahwa unit terkecil kehidupan adalah sel, di mana di dalamnya ada program yang menyebabkan dia bisa sustainable, bisa survive, dan kemudian memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini sebetulnya tersusun dari benda-benda mati, zat-zat organik, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, natrium, kalsium, dan sebagainya. Ada puluhan jenis unsur yang kemudian membentuk persenyawaan dan kemudian membentuk kode-kode dan seterusnya. Ada perintah kehidupan membentuk namanya sel. Jumlahnya triliunan dalam tubuh kita. 1 kilogram tubuh kita adalah sekitar 1 triliun sel. Membentuk jaringan sel, kemudian membentuk organ-organnya berkolaborasi lagi membentuk organisme. Itulah yang disebut sebagai badan, yang sangat canggih, tetapi sesungguhnya adalah benda mati, badan material. Ya, kita sudah mengelaborasi itu di kajian yang sebelumnya. Yang kedua, ada lapisan yang lebih halus dibanding badan material, yaitu jiwa. Jiwa adalah fungsi dari struktur tubuh manusia. Jadi struktur yang berbeda pada tubuh manusia akan menyebabkan fungsinya berbeda. Itulah sebabnya saya dengan Pak Marius beda, dengan Pak Agus Gunarya beda, dengan kawan-kawan yang lainnya beda. Kenapa? Karena struktur badan kita berbeda, struktur otak kita berbeda, maka fungsi yang muncul, yang mewujud dari struktur yang berbeda itu akan beda juga. Khususnya adalah otak, yang mewakili kualitas kemanusiaan kita. Jadi seluruh organ tubuh kita itu bisa ditransplantasi, jantung bisa diganti jantungnya orang lain, ginjal bisa, liver bisa, usus, segala macam, mata, apa segala macam bisa. Yang tidak bisa itu otak. Kalau otaknya diganti, maka dia sudah orang yang berbeda. Karena jiwanya, kemanusiaannya itu ada di dalam otak itu. Kemudian yang ketiga adalah roh. Roh adalah potensi kehidupan yang mengimbaskan sifat-sifat ketuhanan kepada badan dan jiwa, sehingga badan dan jiwa itu menjadi memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti maha melihat, kita bisa melihat, maha mendengar, jadi mendengar, maha hidup, jadi hidup, maha berkehendak, maha mencipta. Pokoknya sifat-sifat ketuhanan, potensinya itu
ditiupkan kata Allah ke dalam badan dan jiwa itu sehingga berfungsi seperti software operating sistemnya gitu. Yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi kita sudah bahas itu, saya ingin menyambungkan poin-poinnya karena ini bagian akhir dari kajian kita tentang buku ini. Jadi apakah itu badan, jiwa, dan roh adalah ini? Badan, jiwa, dan roh. Oke. Yang kedua, bagaimana mekanisme kerjanya? Badan itu bekerja secara interaksi biokimiawi, reaksi-reaksi biokimiawi. Konon ada sekitar 500 kuadriliun reaksi kimia organik di dalam tubuh kita itu. Karena saking kompleksnya, 1 kilogram tubuh kita ada 1 triliun sel, berarti tubuh saya katakanlah 74-75 kilogram, berarti 75 triliun sel, yang di dalam sel itu ada sejumlah reaksi-reaksi kimia, kemudian antar sel juga reaksi kimia, dalam jaringan, dalam organ, dalam organisme, semuanya bekerja secara simultan. Nah, bekerjanya secara interaksi biokimiawi, kemudian yang kedua secara elektromagnetik. Jadi ada sinyal-sinyal kelistrikan. Perintah dari otak sampai ke ujung kaki, sampai ke ujung rambut, itu semuanya adalah sinyal-sinyal kelistrikan yang kemudian bisa diukur. Otak kita memancarkan gelombang elektromagnetik, bisa diukur pakai elektroensefalograf. Jantung kita berdenyut berdenyut secara elektromagnetik, medannya bisa diukur dengan elektrokardiograf, bahkan di otot, bahkan di sel dan seterusnya. Tubuh kita bekerja mekanismenya melalui mekanisme biokimiawi dan elektromagnetik. Yang kedua, jiwa. Jiwa itu mekanismenya adalah memanfaatkan mekanisme badaniah yang biokimiawi dan elektromagnetik itu untuk membentuk sirkuit-sirkuit saraf di otak. Sehingga menghasilkan sirkuit-sirkuit yang bertanggung jawab pada sifat. Orang sabar itu punya sirkuit sarafi kesabaran. Orang ikhlas punya sirkuit sarafi keikhlasan. Dan itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, maka tidak terbentuk sirkuit saraf kesabaran, keikhlasan, keadilan, ya bahkan ya spiritualitas atau life skill yang lain, baik yang hard skill atau yang soft skill, keseimbangan tubuh, kemampuan otot, apa segala macam, itu membentuk sirkuit-sirkuit saraf. Jadi jiwa itu berada atau tersimpan di dalam sinaps ya, di dalam sambungan antar saraf itu. Jadi setiap sel saraf itu punya juluran-juluran gitu ya, ada aksonnya, ada dendritnya, ada segala macam yang bentuk sirkuit saraf yang disitulah kemudian memunculkan skill. Oke. Jadi jiwa memanfaatkan memanfaatkan mekanisme badaniah yang material itu untuk membentuk sifat dan skill yang tersimpan di dalam sirkuit-sirkuit saraf. Sedangkan roh itu menyalurkan dan meresonansikan sifat-sifat ketuhanan sehingga mengaktifkan interaksi biokimiawi itu. Mengaktifkan interaksi elektromagnetik itu. Mengaktifkan pembentukan sirkuit sarafi itu. Kalau tidak ada rohnya, ini tidak bekerja semua. Zat-zat biokimiawi ya diem saja, tidak bisa mengalami proses reaksi yang menuju pada sebuah tujuan tertentu supaya makhluk hidup itu survive. Itu harus ada yang mengendalikan dari sebuah program operating system yang mengendalikan itu sehingga tercapailah tujuan dari terbentuknya manusia itu. Oke, jadi ini sebuah sistem yang sangat canggih ya, yang bekerja secara demikian. Oke, itu tentang bagaimana. Kemudian di manakah jiwa dan di mana pula roh? Roh itu meliputi seluruh tubuh kita. Di mana tubuh kita hidup atau bagian tubuh kita hidup, maka di situ berarti ada potensi roh. Rambut kita hidup, berarti itu di dalam pengaruh roh, ada resonansi rohiyah di situ yang menyebabkan reaksi-reaksi di dalam rambut itu terjadi secara baik biokimiawi maupun elektromagnetik.
yang menghidupi triliunan sel tubuh kita. Jadi sel-sel tubuh kita ini semuanya diaktifkan, dipengaruhi oleh ruh itu. Maka di mana ada kehidupan, di sel-sel tubuh yang masih hidup, itu berarti ruh kita meliputinya. Tetapi kalau sel itu kita potong, kita buang, misalnya rambut nih, kita cabut, kita lepaskan dari badan kita, maka kemudian dia akan mati karena tidak berada di dalam payung atau pengaruh resonansi dari roh itu. Tangan diamputasi, kaki diamputasi, atau apapun bagian tubuh kita yang diamputasi, maka kemudian dia terlepas dari resonansi roh itu dan kemudian dikatakan mati. Reaksi-reaksinya menjadi tidak berjalan semua, padahal kandungannya masih sama. Zat-zat biokimiawinya masih ada, kemudian potensi kelistrikannya, medan listriknya sebetulnya juga masih ada, tetapi kemudian karena tidak dalam pengaruh roh, menjadi tidak teraktivasi. Jadi roh itu tidak bergantung kepada sel tubuh, tetapi sel tubuh itulah justru yang bergantung kepada potensi ruhiyah. Ibaratnya komputer tidak dicolokkan ke listrik, baterainya habis, ya sudah selesai. Jadi komputer itu yang bergantung pada listrik, sumber listrik. Sama tubuh manusia, jiwa manusia lah yang bergantung kepada roh itu. Rohnya tidak bergantung kepada tubuh manusia. Oke. Nah, roh ini bersumber kepada Sang Maha Hidup. Jadi kita ini sebenarnya nyambung, seperti ada jutaan handphone, semuanya dapat sinyal dari sebuah pemancar, dari provider misalnya. Kalau providernya ini kayak kemarin misalnya Facebook, kemudian shutdown begitu, wah ya seluruh dunia sudah mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah gitu ya, jadi roh itu adalah menyalurkan energi kehidupan atau potensi kehidupan kepada seluruh makhluknya, bergantung pada makhluknya itu ada dalam kualitas apa, maka dia akan mewujud, rohnya itu terderivasi menjadi jiwa dari makhluk itu. Orang, manusia A dan B dan C menjadi berbeda-beda dikarenakan strukturnya beda. Padahal rohnya sama. Sama dengan ada 10 komputer, listriknya sama. Tapi ada komputernya memiliki kecanggihan yang berbeda, aplikasi, program aplikasinya atau softwarenya berbeda-beda, menjadi berbeda. Manusia dengan manusia beda, manusia dengan binatang beda, manusia dengan tumbuhan beda, padahal semuanya mendapatkan potensi kehidupan secara ruhiyah, tetapi menjadi berbeda dikarenakan struktur badannya dan jiwanya berbeda. Oke. Nah, jiwa, kalau roh itu meliputi seluruh tubuh kita, maka jiwa itu berada di otak. Jadi jiwa itu bukan berada di tangan, di kaki, karena kalau tangan dipotong, jiwanya masih, karakternya masih, sifat-sifatnya, life skill-nya masih. Kaki dipotong, selama tidak merusak otak, ya, maka tidak akan berubah jiwa itu. Jadi jiwa itu berada di otak, dalam bentuk sinaptik, sirkuit-sirkuit sarafi tadi. Kualitas jiwa terrefleksi dari kualitas otaknya. Maka kalau otaknya rusak, otaknya mengalami kerusakan baik karena kecelakaan misalnya, atau karena stres, depresi yang berlebihan sehingga strukturnya juga mengalami kerusakan, maka fungsi jiwanya juga akan mengalami kerusakan. Orang yang kecelakaan ketabrak di bagian di frontal lobe sini, bagian depan, yang bertanggung jawab terhadap perilaku dan budi pekerti, maka dia akan mengalami penyimpangan perilaku. Bisa menjadi sadistis, ya, bisa menjadi tidak punya rasa malu, bisa apa segala macam. Itu ketika mengalami kerusakan struktur otak. Jadi di mana jiwa, di mana roh, kelihatan bahwa roh itu meliputi seluruh tubuh dan jiwa itu berada di otak kita. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang lebih jauh dalam kajian kita. Lantas apa nih tujuannya kita membahas buku ini, atau buku itu sebetulnya endingnya kemana gitu ya? Kita memahami semua itu apa, bagaimana, ya, dan di mana adalah untuk meningkatkan kualitasnya agar kita bisa mengendalikan nih. Karena di situ ada variabel-variabel, ada parameter-parameter
yang kita bisa kontrol dan kemudian kita gunakan untuk kemaslahatan kita. Banyak hal dalam kehidupan kita. Oke. Nah, poin yang sangat penting yang kemarin di episode yang lalu sudah kita bahas, jiwa kita itu terrefleksi dalam kesadaran. Ya, yang disebut sebagai kesadaran, dan kesadaran itu ternyata ada dua, awareness sama consciousness. Awareness itu lebih bersifat fisikal, kesiagaan. Jadi asal tidak pingsan, asal tidak gitu ya, hilang akal dan seterusnya, itu disebut memiliki awareness. Tetapi consciousness itu lebih ke akal budi, lebih pada kehalusan dari fungsi akal itu atau dari kesadaran itu. Tingkat kesiagaan individu dalam menerima stimulus eksternal, peristiwa-peristiwa di luar kita, lingkungan sekitar, maupun internal, ada keinginan-keinginan yang muncul dari dalam, entah bisikan dari mana, tetapi di dalam ini wah, bergemuruh, ada sebuah keinginan, ada pemikiran, ada bahkan mungkin kebencian, kemarahan, kasih sayang, ya, dan segala macam dari dalam, berupa suasana hati, suasana tubuh, suasana memori, pikiran, dan sebagainya, maka itu akan berujung pada kesadaran kita. Kesadaran itu menjadi sebuah terminal untuk kemudian kita bereaksi apa. Nah, kesadaran itu memiliki itu tadi level awareness dan consciousness. Bisa juga dikatakan kesadaran adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan suatu interaksi, baik yang internal maupun yang eksternal. Jadi bukan hanya soal terjaga awareness, tapi juga memahami dan merasakan consciousness. Oke. Kita sudah memformulasi itu kemarin dan kita sudah berbicara dalam sudut pandang neuroscience kemarin bahwa ini bisa diukur, pikiran bisa diukur, bisa diterjemahkan menjadi sebuah gerakan motorik, menjadi apa saja. Karena ternyata memang ini ada sistem informasi yang ada di dalam otak kita dan itu terpancar secara gelombang elektromagnetik. Sangat canggih ya, sangat kompleks. Kita sudah bahas itu. Saya ingin menyambungkan terkait dengan diskusi kesadaran yang lebih jauh lagi, ya, bahwa ada 4 tingkat kesadaran yang terkait dengan proses kita untuk menuju pada kesadaran yang tertinggi, hakikat kesadaran yang tertinggi. Yang pertama adalah yang saya sebut sebagai kesadaran indrawi. Sebuah kesadaran yang dibangun berdasarkan pada fungsi indera, panca indera. Kita mengatakan sesuatu ada ketika kita bisa melihatnya. Terus kalau kita tidak melihatnya, kita mengatakan tidak ada. Nah, itu orang yang membangun kesadarannya melalui fungsi panca indera atau penglihatan. Nah, kita harus hati-hati. Ini adalah kesadaran yang levelnya paling rendah. Orang mengatakan, seseorang menyimpulkan sesuatu ada ketika bisa dilihat. Tetapi ketika dia itu misalnya berada di balik dinding misalnya, kemudian karena tidak bisa melihat, lantas dia bisa menyimpulkan itu tidak ada. Padahal kan sesungguhnya ada. Pak Marius ada, begitu dimatikan kameranya nggak kelihatan, di sini saya nggak bisa melihat wajahnya, kemudian semua orang bertanya, mana nggak ada Pak Marius? Ada, saya bilang. Ya, di sana, di tempatnya, di rumahnya, tadi lokasi beliau berada. Bahaya ya, mata kita itu sangat terbatas. Allah membatasi penglihatan kita dalam skala cahaya tampak, yaitu 10⁻14 Hz. Di bawah frekuensi itu ada sinar inframerah, ya, nggak kelihatan, ada sinar X, nggak kelihatan, ada sinar-sinar radiasi alfa, beta, gamma, nggak kelihatan. Atau ada yang lebih tinggi dari 10⁻14 itu, juga nggak kelihatan. Mata kita bekerja di dalam range yang sangat sempit. Maka orang yang membangun kesadarannya, kesimpulan, persepsinya dengan berbasis hanya kepada panca indera, dia bakal terjebak kepada kedangkalan
persepsinya. Mata kita itu melihat yang ekstrim itu nggak bisa. Bisanya itu cuma sedang-sedang saja. Jadi kalau dalam jangkauan pandangan terlihat, tetapi begitu dijauhkan, jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, tiba-tiba hilang dari pandangan mata kita, padahal bendanya masih ada. Sehingga sungguh sangat menipu kalau orang mengatakan sesuatu itu baru disebut ada kalau bisa dilihat. Termasuk nanti kaitannya dengan Tuhan misalnya. Mana Tuhan nggak ada, nggak kelihatan. Dia orang yang berpikirnya sangat dangkal. Ini adalah kesadaran level 1 yang sangat rendah. Dijauhkan, jauh nggak kelihatan. Kawan saya bilang lah dijauhkan, jangan dijauhkan, didekatkan. Oke, kita dekatkan, dekat, kelihatan, belum dekat, nempel di mata, nggak kelihatan. Jauh nggak kelihatan, dekat nggak kelihatan. Besar, terlalu besar, nggak kelihatan. Bumi kita berada di dalam bumi, kita nggak bisa melihat bentuk bumi ketika kita berada di bumi ini, karena saking besarnya dibanding ukuran tubuh kita. Tapi terlalu kecil, juga nggak kelihatan. Begitu dipecah-pecah, jadi molekul, jadi atom, jadi partikel subatomik, jadi nggak kelihatan. Besar nggak kelihatan, kecil nggak kelihatan. Terang nggak kelihatan, gelap nggak kelihatan. Nah, sudah kan, betapa lemahnya sesungguhnya penglihatan kita. Sama pendengaran kita juga. Pendengaran kita itu dibatasi oleh Allah pada frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. 20 getaran per detik sampai 20.000 getaran per detik. Di bawah 20 getaran per detik, telinga kita nggak mampu nangkap. Tinggi di atas 20.000 getaran per detik, telinga kita juga nggak mampu menangkapnya. Gendang telinga kita tidak bergetar, ya, tidak bisa menangkap getaran itu. Padahal itu ada. Jadi betapa ringkihnya kita. Tetapi sesungguhnya semua itu adalah penuh hikmah. Itu adalah rahmat. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau Allah tidak membatasi penglihatan kita. Yang jauh sekali kelihatan, bahkan di luar angkasa, jauh di sana kelihatan semua, yang kecil sampai partikel subatomik, kelihatan semua, yang gelap kelihatan, terang kelihatan, semuanya kelihatan. Hidup kita nggak karu-karuan. Kesadaran kita akan kacau balau karena begitu banyaknya informasi yang menyerbu ke dalam otak kita, itu bisa hang. Termasuk pendengaran, segala macam kedengaran, yang jauh kedengaran, yang dekat kedengaran, yang tinggi, yang ini, yang berbisik-bisik. Nanti ada kuntilanak bisik-bisik, ngegosip kedengaran, apa segala macam. Kacau balau hidup kita. Allah justru membatasi semua itu untuk kenikmatan hidup kita. Ya, jadi kadang-kadang kita itu kita tidak tahu bahwa sesungguhnya keterbatasan itu adalah Allah memberikan nikmat pada kita. Kalau enggak, kita udah morat-marit, enggak karu-karuan hidup kita. Oke, ini poin yang pertama. Kesadaran paling rendah adalah kesadaran yang berbasis pada hanya mengandalkan panca indera. Asin, manis, aroma harum. Begitu kena COVID-19, kemudian anosmia nggak bisa mengaromai, nggak bisa merasakan anis, manis, asin, kecut, dan sebagainya. Begitu ringkihnya. Jadi bersifat objektif, tapi subjektif dangkal. Jadi semua persepsi itu ada objektif dan subjektifnya. Objektif ya, subjektifnya pada level yang dangkal dan persepsinya individual. Ini adalah karakter dari kesadaran indrawi. Kesadaran yang lebih tinggi ya adalah kesadaran ilmiah atau kesadaran rasional. Yaitu kesadaran yang bersifat objektif, memanfaatkan kesadaran indrawi, tetapi kemudian subjektivitasnya ditingkatkan menjadi subjektivitas yang kolektif. Artinya, saya mengatakan bahwa bentuknya, katakanlah meja di depan saya, dari sudut pandang saya begini. Kemudian kawan saya dari sudut pandang yang berseberangan begitu. Yang memandang dari kanan beda lagi, yang dari kiri, dari atas, dari bawah beda lagi. Kemudian kita menyatukan pendapat itu.
Ternyata bentuk meja itu bukan seperti cuma yang saya lihat, tetapi juga Anda lihat, dia lihat, mereka lihat, dan seterusnya dikumpulkanlah menjadi sebuah persepsi, kesatuan persepsi, maka itulah yang disebut sebagai kesadaran ilmiah. Kesadaran ilmiah adalah kesadaran empirik, pengamatan objektif, iya, dengan memanfaatkan panca indera, iya. Tetapi hati-hati, jangan individual, harus di cross check dengan pendapat orang lain. Apakah dia melihat bahwa warna itu adalah merah? Saya bilang, iya merah, tapi dia bilang merahnya agak muda sedikit. Wah, ini kan repot nih. Ya apalagi kemudian buta warna. Nah, ini harus dibangun sebuah kesepakatan ilmiah tentang sebuah realitas. Misalnya kemudian tidak lagi menggunakan ada objektivitas yang menjadi ukuran parameter bersama. Warna merah adalah warna dengan frekuensi sekian. Nah, gitu. Maka dipandang oleh semua orang sama. Kebenaran atau kebaikan setidak-tidaknya itu adalah jika memberikan manfaat kepada semua orang dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang menarik dan sangat berbahaya ini, kesadaran indrawi dan kesadaran ilmiah itu bisa bertolak belakang. Misalnya, menurut kesadaran indrawi, kita tanya nih seseorang, bintang itu besar apa kecil? Terus dia mengatakan kecil, karena ada lagunya, bintang kecil di langit yang tinggi. Nah, gitu. Tapi ternyata orang-orang yang menggunakan peralatan-peralatan teleskop, baik yang ground based maupun yang geostasioner yang di luar angkasa, melihat bintang-bintang itu ternyata adalah benda-benda besar. Lebih besar dari bumi kita, lebih besar dari matahari kita, bisa jutaan kali dan seterusnya. Maka persepsinya harus empirik. Apa itu empirik? Empirik itu dilihat atau dipersepsi oleh siapapun sama. Si A mempersepsi sama, si B, si C, si D. Oleh siapapun hasilnya sama, satu. Yang kedua, kapanpun hasilnya sama. Kemarin, hari ini, besok, tahun depan, itu hasilnya sama. Itu berarti empirik. Yang ketiga, dimanapun, itu ternyata sama. Maka itulah yang disebut sebagai empirik. Jadi, kesadaran ilmiah itu memiliki kualitas kesimpulan, persepsi yang lebih bagus dibandingkan kesadaran indrawi yang bersifat individual. Karena itu banyak sekali jebakannya. Ditanya nih, matahari itu yang bergerak itu matahari atau bumi? Itu kan bisa berbeda sama sekali. Orang yang menggunakan kesadaran indrawi secara individual mengatakan matahari lah yang bergerak terbit dari timur, kemudian ke atas, titik kulminasi turun tenggelam di horizon barat. Tapi kata ilmu pengetahuan, enggak, salah kita ternyata. Mataharinya relatif diam, buminya yang berotasi, berputar pada dirinya sendiri. Seperti kalau kita naik kereta apinya bergerak ke utara, kita melihat keluar jendela, pohon-pohon dan tiang listrik bergerak ke arah berlawanan. Ayo, mana yang benar? Kereta apinya yang bergerak ke utara ataukah benda-benda di luar kita yang bergerak ke selatan? Semakin besar kendaraannya, maka yang kelihatan bergerak itu seperti yang di luar kita. Bumi sangat besar, seakan-akan yang bergerak adalah matahari yang karena jauhnya kelihatan kecil itu dia seperti yang bergerak padahal buminya yang berputar ya, dan seterusnya. Saya cuma ingin menunjukkan contoh kasusnya bahwa kesadaran level 1 itu bisa berbalik di kesadaran level 2. Karena itu hati-hati. Kita ini tidak boleh ngeyel istilahnya hanya pada pendapat pribadi. Nah, tadi disebut juga Pak Agus Gunaria bahwa ya ini untuk membuka pikiran kita dari pengalaman yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Jangan-jangan kita ini salah kan gitu. Bahkan termasuk kepada agama kan gitu. Nah, jadi ini menjadi menarik ya, 4 tingkat kesadaran ini. Yang ketiga, yang lebih tinggi dari
kesadaran ilmiah adalah kesadaran spiritual yang bersifat ilahiyah. Di level kesadaran ini, orang memiliki satu kedalaman kesadaran yang lebih tinggi bahwa segala yang ada ini kok teratur ya. Ini mestinya ada yang mengatur ini, kok bisa survive dengan sebuah sistem. Siapa yang membangun sistem ini? Yang kita sebut sebagai sunatullah atau disebut sebagai hukum alam, sebagai gaya-gaya fundamental alam semesta, ada gravitasi, ada nuklir lemah, nuklir kuat, elektromagnetik, yang membuat jagat raya ini bisa survive selama belasan miliar tahun. Padahal jagat raya sedang mengembang. Sudah 13,8 miliar tahun ini kalau ditarik ke masa lalu, berarti 12 miliar tahun yang lalu kan lebih kecil. 11 miliar tahun yang lalu lebih kecil lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sangat kecil. Ada di satu titik. Dan kemudian bahkan muncul dari sebuah ketiadaan katanya. Nah, ini perdebatannya seru di situ. Apakah iya yang tiada bisa memunculkan yang ada? Kalau nggak ada, ya nggak ada aja. Mana bisa memunculkan yang ada? Pasti yang ada ini muncul dari yang maha ada. Nah, itu seru. Tetapi poin pentingnya adalah ketika seseorang melakukan kontemplasi, ya, bersifat subjektif halus, sambil mempertimbangkan objek-objek yang diamatinya, dia melakukan kontemplasi, dia mulai melihat ada sebuah keteraturan, ada sebuah sistem, ada sebuah kesengajaan, ada sebuah desain bahwa segala sesuatu itu tidak terjadi secara kebetulan. Tidak ada itu peristiwa yang terjadi secara kebetulan, itu nggak ada. Sebuah peristiwa selalu didahului oleh peristiwa sebelumnya. Tidak ada tiba-tiba muncul sebuah peristiwa, pasti sebuah kecelakaan apapun misalnya yang disebut sebagai kecelakaan, sebuah kebetulan katanya, itu pasti didahului oleh peristiwa sebelumnya. Kendaraan itu berangkat, kecepatannya sekian, dikendalikan oleh sopirnya dan sebagainya, dari sana ada kendaraan yang lain dan seterusnya, pasti didahului oleh peristiwa yang sebelumnya. Sehingga itu sebuah mata rantai. Sebuah peristiwa didahului oleh penyebab yang sebelumnya, penyebab lagi, sampai penyebab yang pertama. Siapa ini yang menyebabkan semua ini? Dan seterusnya. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah di level yang ketiga, ya, kesadaran yang ketiga, spiritualitas ini, orang mulai berpikir bahwa ini ada Tuhan. Ada Tuhan. Meskipun banyak ilmuwan yang tidak menemukan ini. Ilmuwan-ilmuwan sekuler yang tetap ngeyel, Stephen Hawking misalnya, termasuk yang tetap ngeyel, berpendapat bahwa jagat raya ini bisa muncul dengan sendirinya dari dinamika kuantum. Tetapi ketika dibahas ya menjadi lucu gitu. Karena dinamika kuantum itu sendiri kemudian adalah ketika didefinisikan, dinamika itu artinya perubahan dalam urutan waktu. Perubahan keadaan dalam urutan waktu itu artinya dinamika, berarti sudah ada waktu dong. Kalau sudah ada waktu ya jagat raya artinya sudah ada. Itu belum di ujungnya. Panjang, itu perdebatan atau sesi yang berbeda. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah di level ini ketika seseorang melakukan kontemplasi dan melihat apa yang ada di balik yang terlihat, maka dia akan menemukan sebuah kekuatan, sebuah kecerdasan yang luar biasa, sebuah kehendak yang tidak ada yang bisa membatasi dan sebagainya, yang menuju kepada keberadaan Tuhan. Tubuh kita ini, kalau tidak ada yang mengatur, ini kacau balau. Kalau seandainya nih, Bapak Ibu disuruh mengatur denyut jantungnya sendiri aja, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini denyut jantung yang berfungsi sebagai pompa itu, tekanannya harus segini, ya, denyutnya harus 60 sampai 80 denyutan per menit. Kemudian harus 120/80 mm Hg. Itu aja ini kurang tinggi, sudah kacau balau kita. Baru berpikir soal atau disuruh mengendalikan
jantung. Itu ritmenya dan sebagainya itu kalau mengalami penyimpangan, aritmia itu bisa kacau balau. Belum lagi livernya, belum pencernaannya, belum lagi sel-sel. Pas sel ini kalau bedal, istilah Jawa, tidak terkontrol, kemudian membelah secara liar, dia akan jadi tumor atau jadi tumor ganas, jadi kanker dan sebagainya. Bisa kanker mata, kanker kulit, kanker tulang, kanker darah, kanker otak. Itu dikarenakan tidak terkontrol. Siapa yang mengontrolnya? Kita tidak pernah menghendaki itu. Dan seterusnya, sangat kompleks ketika kita bicara tentang itu, tetapi poinnya adalah setelah kesadaran ilmiah itu ada sebuah kesadaran yang lebih tinggi yang mengarah kepada spiritualitas, kesadaran ilahiyah. Nah, di level yang lebih tinggi lagi, ada yang saya sebut sebagai kesadaran tauhid. Bahwa ternyata Tuhannya itu tidak banyak. Yang mengendalikan jagat raya ini nggak banyak. Tidak 3, tidak 2. 1. Kalau sampai lebih dari 1 yang menguasai jagat raya ini, bubar jagat raya ini. Tuhan A menghendaki ke sana, Tuhan B menghendaki ke sana. Tuhan A menghendaki begini, Tuhan B menghendaki begitu. Wah, itu kacau banget. Bahkan tubuh kita bisa berantakan. Otaknya dibikin ke sana, yang satunya bikin ke sini, triliunan sel tubuh kita dan sebagainya dan sebagainya. Maka orang yang terus berkontemplasi dan menyelam ke dalam samudra jiwa dan rohnya sendiri dengan mengintegrasikan seluruh level-level kesadaran indrawi, kesadaran ilmiah, kesadaran spiritual, tidak bisa tidak dia akan mencapai sebuah kesadaran semesta yang saya sebut sebagai kesadaran tauhid, bahwa segalanya ini cuma satu saja. Yang itu saya tulis di dalam sebuah buku judulnya Segalanya Satu. Kapan-kapan kita bahas fenomena-fenomena alam semesta yang mengarah kepada wahdatul wujud. Ya, ini mungkin seneng ini Mas ya Pak. Tadi yang dari Sleman. Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Ya, jadi kesadaran tauhid adalah puncak dari seluruh kesadaran yang bersifat integratif dan kemudian membuka kesadaran ini menjadi kesadaran semesta. Wah, ini luar biasa. Ya. Oke, mungkin menjadi pembahasan yang berbeda. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa tingkat-tingkat kesadaran itu akan mengarah ke sana. Oke. Maka Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran mengajarkan pada kita jiwa kita yang itu direfleksikan dalam kesadaran, itu harus berproses. Dan memang kata Al-Quran, jiwa itu berproses menuju pada penyempurnaan. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta proses penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi ada dua sisi. Satu, mengotori itu berarti menurunkan kualitasnya menjadi semakin buruk. Kalau kesadarannya semakin buruk, ya pemahamannya terhadap realitas semakin kacau. Dan kemudian kesimpulan-kesimpulannya menjadi kacau, dan kemudian perilakunya menjadi kacau, ya kacaulah hidupnya. Begitu. Tetapi orang yang mensucikan jiwanya semakin bersih, ibaratnya radar itu semakin tajam. Jadi ada apa sedikit saja, getaran sedikit sudah sudah ketangkap. Maka orang-orang yang menyempurnakan jiwanya, mensucikan jiwanya itu artinya menghilangkan dari berbagai kekotoran. Ya peralatan kita saja, baik elektronik maupun mekanik, kalau kotor ya kacau balau lah kinerjanya. Kalau dibersihkan dan seterusnya, kembali kepada fungsinya, kembali kepada fitrahnya, bahwa kita semua ini sesungguhnya asalnya suci, kemudian kita kotor-kotori sendiri. Orang tua kita mungkin ikut mengotori, lingkungan kita ikut mengotori, kita sendiri ikut mengotori, ya siapapun mengotori, sehingga
fungsi dari kesadaran yang seharusnya itu tidak tercapai. Maka kata Al-Quran, celaka orang yang mengotorinya, tetapi beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Jiwa yang suci itu dia akan bisa menangkap informasi-informasi yang baik yang memberikan manfaat pada dia. Dan kemudian kesimpulannya menjadi benar, kemudian perilakunya menjadi benar, dan seluruhnya menjadi benar. Sesungguhnya cuma gitu saja. Tidak ada kepentingannya bagi Allah. Cuek, Allah itu nggak ada urusan sesungguhnya kita ini mau baik atau mau buruk. Ya, tidak mengganggu sedikit pun keagungan Allah. Allah itu cuma ngasih tahu kita, nih loh, kamu itu diciptakan dengan kualitas yang tinggi, tapi kalau dikotori ya rusak semua. Maka bersihkan dan kembalilah kepada fitrah itu, kualitas yang tinggi. Oke. Nah, disebutlah sebagai nafsu, ya, jiwa atau nafs. Dimulai dari yang level paling rendah adalah nafsul hawa, yaitu kualitas nafsu yang paling rendah yang suka merusak, buruk, individualistik, egois, nggak cocok dengan sekitarnya, nggak matching, nggak membangun keseimbangan, pokoknya kacau balau. Itu hawa nafsu atau nafsul hawa yang kecenderungannya adalah merusak. Akhirnya nanti merusak diri sendiri. Yang kedua adalah nafsul amarah, kualitas nafsu yang terjebak pada segala urusan duniawi. Amar itu adalah urusan. Orang-orang yang terjebak pada urusan duniawi saja dan tidak melihat ada sesuatu yang lebih jauh, lebih mulia, lebih tinggi, ya, dibandingkan itu, maka dia terjebak pada duniawinya dan kemudian mulai bangun tidur sampai tidur kembali, ya urusannya duniawi. Makanya Pak Marius mengatakan, biarlah orang-orang di weekend ini ngurusi yang lain, kita belajar untuk melihat ke dalam, mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, ada sesuatu yang harus kita. Nafsul amarah. Yang ketiga adalah nafsul lawwamah, kualitas nafsu yang mulai menyesali diri setelah banyak mengetahui perjalanan hidupnya yang panjang, pengalamannya, makan asam garam dan seterusnya, kemudian dia mendapatkan pengetahuan bahwa sesungguhnya, aduh saya itu dulu salah ya, seharusnya nggak gitu, harusnya gini. Nah itu juga harusnya nggak gitu, harusnya gini, dan seterusnya. Itulah orang-orang yang sudah mencapai kesadaran atau kualitas nafs jiwa yang di level ketiga. Dia mulai banyak melakukan kontemplasi. Ini seiring dengan spiritualitas tadi, kalau dalam yang 4 kesadaran yang sudut pandang yang berbeda tadi. Orang yang mulai banyak kontemplasi, memikirkan bahwa hidup ini bukan cuma gini-gini saja, tidak akan berhenti dengan kematian kita, melainkan ada perjalanan di balik itu dan sebagainya, itu adalah nafsul lawwamah. Nah, yang keempat adalah nafsul mutmainnah, yaitu kualitas nafs atau nafsu yang sudah selesai dengan dirinya. Sudahlah, ternyata hidup ini cuma gini saja, makan ya cuma segitu, pakaian ya gitu, rumah ya gitu, apa sih gitu ya. Ya, segitu saja, ada sesuatu yang lebih mulia dari itu. Orang yang sudah bisa berdamai dengan kehidupan apapun yang terjadi di dalam hidupnya, ridho pada kehidupan dan mencari ridho Allah. Karena dengan ridho Allah itu seluruh alam semesta ini akan ridho juga kepadanya dan sesungguhnya itu menuju pada kebahagiaannya sendiri. Oke, maka ujung dari semua itu adalah mencapai nafsul mutmainnah. Ya. Oh, ini salah. Ini teks Arabiknya salah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, surat Fajar ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah. Jadi nyawanya itu enggak dicabut sama Allah, apalagi disiksa malaikat, tapi diundang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Tidak punya ketakutan, tidak punya kekhawatiran, tidak punya kegelisahan, sudah berdamai dengan kehidupan. Dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati,
dan masuklah ke dalam surga yang penuh kebahagiaan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itulah dari seluruh perjalanan ya apa yang kita bahas, perjalanan kejiwaan kita yang kita bahas dengan bercermin melalui buku ini, menyelam ke samudra jiwa dan roh, melakukan ya evaluasi bahwa sesungguhnya seluruhnya itu sumbernya ada di dalam. Yang luar itu sesungguhnya akan menyesuaikan yang di dalam. Apapun keadaan di luar, ketika keadaan di dalam ini benar, maka kita bisa menghadapi dan menyikapi semuanya dengan benar juga. Oke, saya cukupkan sampai di situ. Saya kembalikan ke Pak Marius. Suaranya tidak kedengaran, Pak Marius. Masih mute. Oke. Ya. Makasih Pak Agus Mustafa yang telah memberikan paparannya. Karena saya double ini breakthrough. Oke. Saya bagi rapot aja sekarang pakai zoom-zooman. Oke. Jadi ada badan, ada jiwa, ada roh ya. Menarik sekali. Jadi memang roh itu sekali diciptakan tidak akan selesai ya Pak Agus ya. Gitu. Jadi sesungguhnya manusia ini perjalanan roh. Nah, sekali diciptakan nggak habis. Nah itu ngeri saya membayangkan. Tadi ada badan yang kita bisa lihat, terus ada jiwa yang di otak. Jadi software, kemudian ada roh ya, ada stop kontak. Jadi orang punya badan, kemudian punya roh, jiwanya konslet ya orang gila gitu. Ya kelihatannya aja blegernya ada, tapi itu. Nah kalau rohnya dicabut ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Nah kalau nanti di tol kita ngantuk ya juga badan kita habis. Nah mengerikan sekali rupanya kita. Jadi makin dibahas. Memang orang itu makin berilmu tuh makin hati-hati ternyata. Ternyata selama ini orang yang selengean istilahnya itu yang memang orang yang nggak berilmu gitu. Semakin tahu tuh kita semakin takut, bukan semakin sombong ternyata. Baik, ini banyak ada Mas Mahfud, Mas Agus Sunarya, Mas Fajar. 3 biar sekaligus Pak Agus ya, biar nanti nggak bolak-balik. Urut saja, monggo Mas Mahfud, saya persilakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Mahfud. Rahayu sedaya. Langsung aja biar bisa nanti berbagi sahabat di Zoom ini. Pertanyaan pertama, tadi yang Romo Ki Agus Mustafa jelaskan ada 4 kesadaran. Yang pertama itu kesadaran indrawi, kemudian yang kedua itu ilmiah, yang ketiga spiritual, 4 tauhid. Apakah bisa dimaknai itu dengan kesadaran level syariat, warekoh, hakekoh, dan ma'rifat? Dan ketika di awal tadi saya diminta untuk ada satu kalimat, tahu-tahu kerentek aja, manunggaling jagat alit, jagat ageng, jagat langgeng, manunggaling kawula Gusti, kan berarti kan sebenarnya juga sama ya dengan diksi atau kata kalimat dari lokal wisdom Jawa. Terus pertanyaan yang kedua, begini Romo Kiai, jadi saya teringat di Quran surah Al-Ankabut ayat 60, kalau tidak salah ayat 65, walain 63, walain sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun la yaqilun. Tapi kalau saya bacanya walain sa'altahum man, itu kan ngakil ya, bukan akil. Man siapa? Walain sa'altahum man nazzala yang menurunkan minas sama dari langit, minas sama ima'an fa ahya bil arda min ba'di mautiha, dari langit sehingga turun hujan dan menghidupkan semuanya. Itu dijawab Allah. Tapi di situ qulil hamdulillah. Tapi kalau saya bacanya qul alhamdulillah dan jangan pakai tafsir ya atau terjemah, karena semua tafsir terjemah kan subjektif. Tapi kalau saya kembali ke Al-Qur'an dijawab yang menciptakan itu dia Allah,
Tapi bukan hanya Allah yang menciptakan, itu namanya alhamdu. Nah, ketika saya coba mengartikan, dan alhamdu itu man, karena man, jadi yang menciptakan langit bumi itu Allah, tapi melalui alhamdu, namanya kalau diterjemahkan di Indonesia atau di Jawa itu si puji. Jadi si puji yang dapat izin Allah itulah yang menurunkan langit, hujan dari langit, sehingga dialah yang menciptakan hujan sehingga semua kehidupan ini jadi hidup. Bal aktaruhum la yaqilun, tapi jarang orang yang memikirkan sampai ke sini, jangankan sampai ke hanya tafsir terjemah, tapi menjelaskan, iya kalau semua Allah itu selesai, tidak bisa dibahas, itu kan religi yang normatif, tidak bisa dibahas secara sains ya, dan juga filosofinya atau dari agama, budaya, teknologi. Ketambahan di Quran surah Ar-Rum, ayat Quran surah Ar-Rum 10 ayat 25, wala in sa'altahuman, laki-laki wala in sa'altahuman. Jika ada yang bertanya, siapa man, kan ngakil, berakal ya. Man khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, tidak hanya menurunkan air hujan. Wala in sa'altahuman khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Pasti akan menjawab, mereka menjawab Allah. Ya, kul, kan gitu. Jadi Allah menyuruh utusannya ya, kalau di sini Rasulullah SAW, mereka kul yang menciptakan langit bumi air hujan tadi itu adalah man, ngakil. Kalau kita di Namsoroh, man itu kan manusia ya. Ini karena pembahasan yang sudah level manunggal tadi ya, ma'rifat hakikat rekor syariah, saya tanyakan. Nah, jawabannya alhamdu, si puji namanya. Nah, si puji itu lillah, dialah yang miliknya Allah, dialah utusan Allah. Bal aktaruhum la ya'lamun, tapi hampir semua hanya sedikit sekali yang tahu. Demikian Romo Kiai, mohon pencerahannya, dan mohon maaf kalau pertanyaannya agak pertanyaan gila gitu. Matur nuwun, rahayu saking sumadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Mas Mahfud, saya jadi ingat Syekh Puji jadinya. Baik, Mas Agus Sunarya, next, monggo. Terima kasih ya. Nah, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Pak Kiai kaitannya dengan statement di awal ya, tubuh kita terdiri dari biokimia dan elektromagnet ya di satu sisi, dan manusia itu diciptakan semuanya dalam keadaan suci di awal dulu itu kan itu pemikirannya. Kalau saya melihatnya gini yang menggelitik, saya berpikir itu pada hasil akhirnya kan ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Ketika awalnya diciptakan secara suci, berarti kan kerjaan itulah paduan antara badan, jiwa dan ruh ya, gitu ya. Nah, yang saya ini kan lagi itu bagaimana sebenarnya modelingnya kalau itu ya, ketika itu semua jadi terpisahkan kan gitu ya. Kalau tadi dibilang karena perilaku manusia prosesnya, ada yang mengotorinya kan gitu ya, mengotorinya sehingga menjadi proses berbeda. Nah, kalau istilahnya sejak awal gitu ya, ini aja ya berpikir ya, apakah orang itu kan sudah ditentukan takdir, nasib dan sebagainya, sehingga kapan wafatnya pun kan gitu ya sudah tercatat katanya kan gitu. Nah, itu pengaruh yang seperti ini seperti apa sih kan gitu ya, barangkali ada satu gambaran apakah kalau dalam proses produksi ada quality control kan gitu ya. Nah, yang melakukan quality control itu di mana sehingga produk ini nggak ada ini ya, produk kan itu prosesnya awalnya sama, terus proses ini kan berarti kan kalau produk itu ada yang delay ya, ada yang quality control nggak bagus, jadi ada yang rusak, ada yang apa kan gitu ya, bahasanya sih kira-kira seperti itu. Nah, ini yang membuat semuanya menjadi seperti ini kan, ada yang ngatur keseimbangannya, ada yang ngatur prosesnya barangkali ya. Sejauh mana barangkali kalau saya campur tangan orang yang mengendalikan ini, apakah diserahkan aja
elektromagnet, biokimia berjalan seperti itu, gimana itu? Barangkali ada ininya ya. Mohon Oke. maaf nih ada Baik. pemikiran-pemikirannya. Ya, Pak makasih ya. Agus. Karena Pak Agus Sunarya ini seorang pendidik juga melahirkan produk. Nah, produknya ya mahasiswa. Nah, itu mungkin nanti hasil diskusi ini bisa disampaikan waktu pidato di lapangan kampus TAN nanti. Oke, Mas Fanani dari Blitar. Silakan Mas Fanani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Pak Agus, alhamdulillah kami bisa sowan silaturahmi di virtual ini. Langsung saja pertanyaan pertama mungkin dangkal sekali tapi menghantui banget di pikiran kita. Ya. Dangkal sebenarnya tapi kedangkalan ini sangat menghantui karena kita tetap kita lakukan berhari-hari. Ini 3 komponen dasar badan, jiwa dan roh. Maaf, jujur saja saya mengatakan Islam NU Muhammadiyah mungkin ya. Ya, realnya kami masih melakukan bahwa kita kalau kirim doa ilah ruhi. Nah, ruhi kan eksistensi ketuhanan. Nah, karena eksistensi ketuhanan kan enggak maaf sebagai makhluk untuk menghidayah Fatihah Allah kan enggak pantas. Pertanyaan saya berarti enggak ya. Pasnya apakah ilah nafsi wa jasadina begitu itu pertanyaan pertama. Walaupun itu syariat sekali. Yang kedua, insyaallah di dalam buku yang lain Jejak Sang Nyawa. Ini saya pamer juga nih Pak Marius. Ini laptop saya naikkan ini. Pamer juga nih. Almari saya bukunya full semua ini. Ya, ini Berat. mulai dari hari ini sampai sini ya bukunya Agus semuanya nih. Wah. Tapi maaf juga masih ada yang terbungkus, ada yang belum. Wow, dasar. Ya. Oke, jadi sekali lagi pertanyaan yang kedua di dalam buku Jejak Sang Nyawa, seseorang yang akan meninggal itu akan terbuka hijabnya. Pertanyaan saya, jika terbuka hijabnya itu maka Allah memperlihatkan seseorang itu pada alam dimensi yang lebih tinggi, apa yang akan dilaluinya. Pertanyaan saya, itu dimensi jiwa atau dimensi ruhnya? Pertanyaan yang ketiga, kalau itu dimensi jiwa, berarti sekali lagi orang itu kan bisa membuka diri, tidak usah menunggu menjelang sakaratul maut. Kalau itu dimensi roh, karena itu sifat ketuhanan, ya jadi sekali lagi karena itu sifat ketuhanan, sebenarnya kan kita nggak bisa berbuat apa-apa karena dimensi roh. Itu persepsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Fanani, kemarin saya webinar dengan seorang profesor dari Amerika. Dia bilang, there is no stupid question. Jadi tidak ada pertanyaan stupid itu nggak ada. Justru yang nggak nanya tapi nggak ngerti itu. Itu justru yang rugi, ya rugi sendiri wong ketemu dengan Pak Agus ini saya seumur hidup juga belum gara-gara Zoom ini gitu. Ya kita alhamdulillah sekali gitu. Nah, sebagai berikutnya Pak Agus jangan dijawab dulu Mas Fajar biar sekalian. Mas Yudo belakangan aja. Mas Yudo nanti doa penutup aja nanti. Mas Fajar Sucipto. Halo. Halo Mas. Ya, halo. Di open cam. Benar. Biar kita kenal Mas, dibuka videonya. Ya, benar. Nggak full ya? Ya nggak apa-apa. Mas Fajar dari mana Mas posisi? Di Brebes. Brebes. Ngapain Mas di sana sehari-hari pekerjaannya? Mahasiswa. Oh mahasiswa. Oke, silakan Mas. Silakan bertanya langsung. Ya, langsung saja pertanyaannya gini. Kan tadi mengenai tentang samudra tentang jiwa dan roh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Nah, dalam kekompleksannya itu setiap individu memiliki kepribadian dari adanya lingkungan. Nah, dari yang saya pernah lihat bahwa teman saya itu ada yang memiliki kepribadian ganda gitu.
Nah, dalam perspektifnya Pak Agus sendiri itu bagaimana? Apakah menjelaskan hanya kepada manusia yang normal dengan siklus yang seperti yang disampaikan? Nah, terus bagaimana dengan orang yang memiliki kepribadian ganda tersebut? Seperti itu kira-kira. Ya. Terima kasih. Baik, Mas Fajar, saya persilakan Pak Agus Mustafa untuk menanggapi diskusi baik. ini. Mau satu-satu atau rombongan dijawab? Monggo, saya persilakan. Baik. Kalau saya lupa sambil diingatkan pertanyaan. Yang pertama tadi dari Pak Mahfud tentang kenapa menyebut Allah dengan menggunakan kata man. Ya sesungguhnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, diksi yang dipakai kalau tidak ma, ya man. Kalau ma itu bisa pada semua, tapi lebih umum lebih pada benda mati. Tapi ketika man, maka yang berakal. Nah sesungguhnya memang kalau saya baca dalam banyak ayat, ketika arah pertanyaannya itu ditujukan pada Allah, memang menggunakan man, bukan berarti itu kepada manusia. Karena malaikat pun man fis samawati gitu ya, misalnya siapa yang di langit itu kadang menunjuk kepada malaikat, tapi juga menunjuk kepada Allah. Karena lantas menggunakan bentukan kata apa ketika tidak menggunakan kata man, karena Allah adalah entitas eksistensi yang maha hidup dan kemudian maha berkuasa dan maha berilmu, maha bijak, maha segalanya itu yang menunjukkan bahwa berbeda dengan benda mati. Sehingga saya melihatnya sih sederhana dalam ayat-ayat yang menggunakan kata man, yang itu bisa ditujukan kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat, dan kepada Allah. Tetapi tidak kepada benda mati. Saya kira itu yang saya saya pahami dari berbagai ayat yang menggunakan kata man itu satu. Yang kedua, kemudian tentang kesadaran. Ya, kalau di tarekat itu memang menariknya semua itu seperti membagi dalam 4 level itu tadi ya. Yang tadi saya gunakan adalah kesadaran indrawi, kesadaran ilmiah, kesadaran spiritual, dan kesadaran tauhid. Atau tadi ada dari sisi nafs, mulai dari nafsul hawa, nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Atau dalam tarekat ada level-level yang disebut syariat, ada yang kemudian hakikat, tapi ada yang kemudian tarekat dulu, baru hakikat, dan kemudian makrifat. Tapi semuanya itu menunjukkan ada sebuah proses menuju pada kesadaran yang tinggi, di mana pada kesadaran tinggi itu seperti membuka semua hijab. Yang saya sebut tadi sebagai mengintegrasikan seluruh kesadaran yang paling rendah. Ketika seseorang bisa mengintegrasikan potensi kecerdasan panca indrawinya, ditambah keilmuannya secara saintifik, logis, rasional, empirik, dan seterusnya yang analitik, kemudian ditambah lagi dengan sebuah kontemplasi, dan kemudian dibimbing dengan ayat-ayat atau firman-firman Allah yang menunjukkan bahwa segalanya ini satu, ya dia akan berada pada kualitas kesadaran yang tertinggi. Silakan itu disebut sebagai orang yang sudah ma'rifat, atau orang yang sudah berkesadaran tauhid, atau orang yang sudah nafsul mutmainnah, itu semua menggambarkan pada puncak itu. Dan itu memang membutuhkan pada setiap level itu membutuhkan kefahaman dan laku tertentu untuk memaksimalkan supaya kita bisa mencapai kesadaran maksimum di level yang sedang kita jalani. Tetapi yang saya bilang tadi hati-hati dan berbahaya. Jangan kita membangun sebuah klaim bahwa di level kesadaran tertentu itu adalah mutlak. Ternyata enggak, itu bisa berbalikan ketika dibandingkan dengan kesadaran yang lebih tinggi. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang berada di level kesadaran lebih rendah
itu mengatakan orang yang berada di level kesadaran lebih tinggi itu nganeh-nganehi misalnya gitu ya. Wah, dia aneh, dia outbox thinking atau apalah gitu ya, segala macam, karena memang tidak terjangkau oleh kefahamannya. Dia menggunakan alat yang di level 1 padahal dia sudah di level 2 dan seterusnya sampai di level yang tertinggi. Saya kira itu tentang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tentang pengaruh pada kualitas kejiwaan seseorang yang berbeda-beda. Bukankah kaitannya lantas dengan takdir? Ya ini butuh kajian tersendiri. Ya, Pak Marius bahas tentang takdir. Belum ya? Betul, Pak Agus, ada tentang takdir bukunya. Ya, Nanti bahas ya. Ya, nanti. belum dibahas. Oke. Nah. Ya, jadi kasih gambaran sedikit. Saya punya buku yang berjudul Mengubah Takdir. Bahwa takdir itu bukanlah sebuah putusan Allah yang sejak awal sampai akhir tidak berubah, melainkan adalah keputusan pada durasi waktu tertentu. Takdir hari ini, takdir hari esok bisa berbeda dengan takdir lusa. Nah itu mengubah takdir. Mengubah takdir nih, punya rekan-rekan, silakan. Nah kita bisa melakukan perubahan terhadap takdir itu. Artinya ada koridor tertentu di mana Allah menetapkan sebagian dari takdir kita dan kemudian sebagiannya lagi kita diberi peluang untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Nah ini kaitannya dengan pertanyaan tadi, bahwa kenapa seseorang itu sama-sama dilahirkan, tapi kemudian outputnya, produknya itu bisa berbeda-beda. Iya, karena manusia ini adalah makhluk yang memiliki, yang sistem terbuka istilahnya. Sistem terbuka yang dia akan menginstall sebuah life skill di dalam dirinya dengan melewati pengalaman yang dilaluinya. Jadi bukan dioperasikan oleh orang lain. Tadi kan ada gambaran tuh, misalnya ada sebuah mesin ya yang kemudian dikendalikan oleh operator. Nah, kalau pada manusia ini lebih kepada seperti mesin otomatis yang dia melakukan feedback terhadap pengalamannya, dan itu dicontoh kemudian oleh artificial intelligence pada robot, di mana dia mendidik dirinya lewat pembelajaran. Jadi Allah memproses jiwa, yang tadi kita bicara tentang wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa yang mengalami proses penyempurnaan. Nah, prosesnya itu adalah menginstal software ke dalam otak kita, bisa disengaja diberikan oleh seseorang, misalnya orang tua kita, guru kita, lingkungan kita, atau kita sendiri yang melakukan atau melewati sebuah pengalaman dan kemudian menginstall itu dalam diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi sebuah produk yang berbeda-beda dikarenakan pengalaman yang kita lewati berbeda-beda. Nah, lantas bagaimana mengontrolnya ini? Nah, Al-Quran yang memberikan guidance, yang memberikan koridor bahwa memang kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sama. Karena segala variabelnya itu berbeda. Kita lahir dari orang tua yang berbeda, di tahun yang berbeda, pengalamannya berbeda, latar belakang, segala macamnya berbeda. Itulah yang membentuk jiwa kita. Nah, yang bahaya adalah ketika yang kita alami itu hal-hal yang negatif. Seorang anak yang sering diberi tontonan yang misalnya kekerasan. Ya kita sedang menginstall sifat kekerasan pada anak itu. Kalau ada siapa yang salah pukul, hajar, bahkan sampai gitu ya dihukum yang bunuh dan sebagainya. Itu saya pernah melihat anak kecil misalnya. Jadi dianggap lucu-lucuan ya. Anak kecil bawa pistol mainan, kemudian dia nembak kepalanya sendiri. Dar, gitu. Waduh, saya bilang itu bahaya sekali. Dia melihat adegan di sinetron mungkin atau di film, adegan bunuh diri.
Nah, itu membentuk jiwa dia. Jangan-jangan nanti suatu ketika ada masalah yang mirip dengan yang dia tonton pada waktu itu, dia akan melakukan hal yang sama. Atau minuman keras. Kalau menghadapi masalah, larinya ke minuman keras. Atau menghadapi masalah, larinya ke, gitu ya, segala macam. Wah, kita sedang menginstall itu. Menginstall software ke dalam jiwa dia, dan bahayanya adalah ketika dia menonton sambil menghayati, sambil menikmati. Dia nontonnya sambil senang. Waduh, itu tajam sekali. Itu langsung masuk ke alam bawah sadarnya, dan nanti gambarnya, imajinasinya akan langsung muncul. Kalau menghadapi masalah seperti itu, maka solusinya adalah itu, gitu, yang ada di pikirannya itu. Jadi kenapa produk berbeda? Ya karena itu tadi. Mungkin awalnya sama, tetapi sejak lahir pun sebetulnya kita yang disebut suci itu dalam kualitas yang berbeda-beda. Orang tua kita berbeda, pasti genetik kita juga sudah Allah masih menyebut dan Rasulnya masih menyebut itu sebagai suci saja ketika lahir. Nah, orang tuanya lah yang akan mengubah atau menjadikan dia, apakah jadi Majusi atau Yahudi atau Nasrani, sesungguhnya adalah orang tua dan lingkungannya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, manusia adalah orang yang memiliki sistem terbuka yang dia akan berubah dan mengambil kesimpulan, membentuk dirinya melalui pengalaman yang dia peroleh itu, baik secara sadar maupun bawah sadar. Kontrolnya kembalilah kepada tuntunan. Di situ kontrolnya. Jangan merusak, jangan bohong, jangan apa segala macam yang dilarang. Kita membangun koridor. Terus lakukanlah, gitu kan, sabar, berlakulah ikhlas, berlakulah bla 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 bla. Jadi automation-nya, ya, automation sistemnya itu dikendalikan oleh sistem atau oleh nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu kemudian kita perlu memahami Al-Quran sebagai tuntunan. Saya kira begitu Pak Agus sebenarnya. Kemudian yang ketiga tentang kirim doa misalnya ya dari Pak Fanani tadi kepada arwahnya. Ya memang sebetulnya di dalam Al-Quran kan tidak ada. Ya, kata arwah itu juga tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Yang ada adalah ruh. Arwah adalah bentuk jamak dari ruh. Kenapa di Al-Quran menyebut ruh itu sebagai mufrad, sebagai tunggal? Dikarenakan memang ruh kita ini sama. Ibaratnya 10 komputer listriknya sama. Yang membedakan itu kan jenis komputernya, hardware-nya, dan jenis software yang dimasukkan. Atau pada kita adalah badan kita yang strukturnya berbeda karena secara genetik dilahirkan dari orang tua berbeda, dan kemudian jiwanya dibentuk dari pengalaman yang berbeda. Itu yang membedakan. Maka mestinya kalau kita berdoa menyebut arwah, tetapi ya langsung saja misalnya kita mendoakan orang tua, gitu. Kedua orang tua atau saudara atau anak atau si A atau si B atau sholawat kepada Nabi apa dan sebagainya, menyebut tidak perlu disebut sebagai arwahnya. Langsung saja itu tentang berdoa. Tetapi juga tentang berdoa ini kan sebetul kalau kita ini kan tidak menunjukkan doa kepada orang itu kan. Dalam arti begini, berdoa itu kan kita tidak berinteraksi dengan orang itu, tetapi berinteraksi dengan Allah kan. Misalnya kita mendoakan saudara kita atau mendoakan orang tua kita, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama. Itu kan ya Allah, Allahumma, kan begitu. Ya Allah. Jadi tidak kepada orang tua kan. Kemudian kirim doa kepada orang tua kan sesungguhnya tidak. Doa itu ya kepada Allah, memohon ampunan, memohon rahmat, sayangilah orang tua saya seperti beliau menyayangi saya waktu kecil. Kemudian ada Allahumma firnya untuk lil mu'minina wal mu'minat. Itu semuanya ditujukan kepada Allah sesungguhnya kan begitu. Nah kadang-kadang ada yang kemudian menunjukkannya kepada orang tertentu yang bahkan kan disebutnya al-ahya'i minhum wal amwat, ya Allah yang baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat.
Tetapi doa itu selalu ditujukan kepada Allah. Bukan kita menghadiahkan atau berkirim doa istilahnya. Berkirim doa kepada si A, si B, menurut saya sih kurang pas ya. Doa itu adalah kepada Allah. Kemudian yang kedua tadi apa ya Pak Fanani ya? Boleh diingatkan saya. Di saat ya menjelang ajal kemarin itu kan Oh dibuka iya. hijab ya. Ada iya. Jadi orang-orang yang menjelang meninggal, terutama ketika nyawanya itu sudah istilah Al-Quran sampai di kerongkongan, gitu ya. Idza balagatit taraqi, ketika nafas, ya nafs, ya disebutannya di situ nafas sampai di kerongkongan. Itu dia itu sudah berada di dua alam dia. Antara alam kesadaran duniawi ini dengan kesadaran alam berikutnya yaitu alam barzakh. Alam barzakh adalah alam jiwa. Makanya tadi disebut jiwa ketika nafas sudah sampai di kerongkongan. Jadi frekuensinya bukan di ruh, frekuensinya ada di jiwa. Sehingga pada saat orang-orang itu mengalami orang-orang yang sakaratul maut ya, mengalami sakaratul maut itu dia seringkali bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin bapaknya dulu, mungkin gitu ya, saudaranya, mungkin istrinya atau suaminya atau anaknya. Kadang-kadang dia lihat ngawe-ngawe katanya, itu loh teko bapak buka melawat dan seterusnya. Itu karena dia pada saat itu sebelum lepas itu dia sudah berada di peralihan antara dua alam itu. Sebagian kesadarannya masih melihat dunia ini, sebagian kesadarannya sudah melihat di alam yang berbeda. Jadi saya kira itu terkait dengan ini, artinya gini, kenapa itu hanya muncul pada saat menjelang ajal kematian? Oh ya. Pertanyaan saya, bukankah itu kan karena ada reaksi kimiawi biologis kita dengan badan fisik kita, dengan badan kasar kita dan jiwa kita? Pertanyaan saya, apakah kondisi seperti itu bisa kita pelajari sehingga kita bisa menciptakan kondisi yang seperti itu pada saat kondisi kita itu masih dalam keadaan consciousness begini, Mbak Nun. Seperti ngerogo sukmo gitu maksudnya ya. Iya, saya nggak tahu namanya. Jelas intinya minimal ya melihat perspektif ke depan lah maksudnya. Begini, kalau saya melihatnya tidak di level jiwa atau nyawa itu mau lepas, tetapi mempertajam radar jiwa. Yang tadi saya sebut, bahwa orang yang semakin suci, itu radarnya semakin tajam. Ada getaran sedikit saja, sering gitu ya, itu sudah ketangkep oleh indera keenam. Jadi kita ini kan bukan hanya panca indera, tetapi ada the sixth sense. Bolehlah sebutannya apa saja, tetapi ada satu indera yang merangkum, langsung bisa melihat, mendengar, dan memahami, begitu ya. Itu dengan menggunakan sebuah potensi, terserah sebutannya. Ada yang menyebut sebagai indera keenam itu. Nah, itu dialami oleh orang-orang yang mensucikan jiwanya tadi. Jadi semakin kotor, itu frekuensinya semakin rendah. Semakin suci, frekuensinya semakin tinggi. Dan kemudian lebih broadband. Kalau dalam teori komunikasi, itu broadband. Dia bisa menangkap semua frekuensi. Begini, contoh gampangnya begini. Kadang-kadang kita ini ada dua orang yang ketika mereka ini sudah bergaul lama, itu dia semakin paham berkomunikasi dengan teman akrabnya ini. Katakanlah suami istri misalnya ya, yang sudah puluhan tahun hidup bersama dan kemudian cocok, kemudian harmonis dan sebagainya, itu memiliki kesamaan frekuensi. Terus kalau si istri ngomong kepada suami, Pak, aku ini mau nggak usah buat terus nih, aku harus ngerti kartu. Gitu ya. Itu apa yang terjadi sesungguhnya? Otaknya memancarkan keinginan tadi gelombang itu, dan karena frekuensi otak kita mirip sama dengan istri kita, maka gelombang itu ketangkep oleh pikiran kita.
tanpa lewat suara, tanpa lewat telinga, tetapi antar otak dengan otak. Ya, yang kemudian disebut sebagai telepati itu. Orang bisa berlatih ini. Orang kembar misalnya, itu bisa memiliki frekuensi yang sama dan kemudian dia cuma saling melihat gini, dia sudah ngangguk, ngerti maksudnya. Apa itu yang terjadi? Sesungguhnya ada pancaran gelombang dari otak ke otak. Nah, ini kalau diteruskan ya, maka orang sebelum tadinya kan ngomong belum selesai, aku sudah ngerti maksudmu, nggak usah buat terus gitu ya. Nah, yang kedua lebih tinggi, cuma lihat-lihatan gini, aku ngerti maksudmu. Itu kalau dilanjutkan lagi latihannya, saling membelakangi begini, aku ngerti pikiranmu. Gitu. Kenapa? Karena ini memancarkan gelombang ini, otak kita itu. Kita pegang barang di sini, ada orang jauh di sana, kita bertelepati, dia bisa menebak, kamu pegang pensil ya, kamu pegang apa, itu dengan kita mikir apa yang kita pegang dan kita raba-raba ini, dia akan dapat informasinya. Kenapa? Karena ada pancaran gelombang itu. Gitu ya Pak Fanani. Jadi kalau itu dilatih terus, kemudian muncul yang saya sebut kesadaran semesta. Wah, ini banyak peristiwa, dia dapat bocoran. Orang lain nggak dapat bocoran, dia dapat bocoran. Weruh sak durunge winarah ya kata orang Jawa. Dia tahu sebelum terjadi, sebelum diberitakan, sebelum diinformasikan, dia sudah tahu. Kenapa? Karena otaknya itu broadband, dia bisa menangkap ya, receiver, bisa menangkap getaran-getaran yang orang lain nggak nangkap. Mudah-mudahan menjawab ya. Permasalahannya, maaf ini secara subjektif ya, saya sering mempersepsikan itu begitu, tapi masih dalam ranah sebuah feel saja, kita belum yakin apa itu, tapi ternyata pada suatu ketika, oh iya ya, ternyata betul ya, itu loh, karena kadang-kadang kita menginterpretasikan pesan itu tuh kita ada kekhawatiran nggak benar itu masalahnya. Gitu. Ya, memang ketahuannya adalah setelah terjadi. Ya, karena frekuensi itu biasanya terjadi seperti flash saja, gitu, nyambung, dapat seperti bisikan gitu. Seperti gini, 70% penduduk bumi itu mengalami deja vu. Ya, deja vu. Deja vu itu merasa pernah berada di tempat itu atau ketemu seseorang. Kita datang ke sebuah tempat, misalnya ke rumah makan, terus aku rasanya pernah di rumah makan ini ya, gitu. Dan ketemu orang itu dan gitu, suasana ini, atau datang ke sebuah pantai, padahal belum pernah datang ke situ. Saya itu deja vu. Dia seperti melihat sebuah peristiwa yang sudah terjadi pada dirinya. Nah itu bocoran-bocoran dari ya Loh Mahfudz. Ya, kapan-kapan kita coba breakdown lebih jelas lagi. Tapi poinnya sesungguhnya bukan jiwanya atau nyawanya yang kemudian lepas masuk ke alam yang berbeda, bukan menurut saya. Tetapi frekuensinya matching sehingga terjadi resonansi. Seseorang bisa berada di suatu tempat. Kakak saya misalnya pernah, itu saya tulis juga di buku Ternyata Akhirat Tidak Kekal, atau di buku Pusaran Hadis Ka'bah, saya lupa antara dua itu. Dia datang ke suatu tempat, mengalami atau melihat sebuah kecelakaan. Sampai meninggal orangnya itu. Sepeda motor ditabrak oleh mobil. Tapi ketika dia kemudian minggir sebentar, noleh lagi ke tempat itu nggak ada semua. Terus bingung dia mencari itu peristiwa apa tadi itu ya. Aku jelas-jelas saya memperhatikan orangnya jatuh di dekat saya dan sebagainya. Kemudian dia nanya kepada seseorang penjual rokok di situ, warung begitu. Pak, tadi ada kecelakaan di sini. Kemana semua itu korbannya tadi kayaknya meninggal bersimbah darah dan sebagainya. Dia bilang, lu nggak ada Pak. Nggak ada apa-apa, tadi nggak ada kecelakaan. Kecelakaan antara motor berboncengan suami istri ditabrak oleh kijang warna putih dan sebagainya. Loh, itu ada dulu kecelakaan itu tapi 11 tahun yang lalu. Di mana ya, di tempat ini. Gitu. Jadi ada rekam gitu ya. Tempat-tempat itu merekam kejadian-kejadian. Di sini ini banyak rekaman. Di tempat ini ada frekuensi dari mana-mana, frekuensi dari Timur Tengah, dari BBC, dari Al Jazeera dari Timur Tengah, dari CNN, dari Amerika dan sebagainya. Di sini ada semua, kita nggak nangkep. Dan baru akan keluar kalau kita menggunakan parabola, baru tahu, loh di sini ternyata banyak frekuensi. Tapi kita tidak tahu kan gitu.
Nah, satu ketika otak kita itu bisa mangkap matching dengan frekuensi tertentu, gitu ya, dapat informasi. Kurang lebih begitu, Pak Nandi. Baik, kemudian yang terakhir tadi dari Mas Fajar ya, tentang bipolar, tentang kepribadian ganda, yaitu gangguan kejiwaan ya. Bipolar itu dia merasa di satu waktu dia yang merasa bahwa saya ini orang yang berbeda dengan, bukan berarti dia ini memiliki ruh ganda, ruhnya tetap satu. Jiwanya mengalami split, ya, mengalami keterpisahan. Mungkin bisa gini, bisa dikarenakan struktur sarafnya yang mengalami gangguan, bisa juga dari sebuah pengalaman tertentu yang menyebabkan dia saking terobsesinya, saya ingin menjadi si A, kemudian dia mengidentifikasikan dirinya menjadi si A, tapi sesungguhnya dia itu si B. Obsesi yang sangat kuat itu bisa membuat split itu jiwanya. Kadang-kadang dia berperilaku sebagai tokoh A gitu, atau tokoh B, tapi di lain waktu menjadi dirinya sendiri. Jadi itu sebetulnya gangguan jiwa, atau memang terjadi kerusakan pada sistem sarafinya dia yang menyebabkan terjadi split itu, dan kemudian dia berperilaku menjadi dua kepribadian itu. Nah, ini ya tentu harus ahli psikiater dan ahli saraf yang harus mendeteksi itu sebetulnya masalah utamanya apa. Meskipun secara spiritual itu bisa membantu. Saya sering berpartner dengan kawan-kawan psikiater dan kawan-kawan di kedokteran saraf. Ada hal-hal yang penyakit-penyakit, gangguan kejiwaan yang tidak bisa diselesaikan secara kedokteran, secara medis. Misalnya nih, yang pernah dirujukkan ke saya. Ada seseorang tidak bisa tidur. Berapa lama? 3 bulan. Tidak bisa tidur. Setiap tidur dia geragap-geragap, bangun lagi. Setiap tidur geragap-geragap lagi. Datang ke psikiater, dikasih obat penenang, obat tidur, supaya dia tertidur, mulai dari dosis yang paling rendah sampai dosis paling tinggi. Nggak mempan. Dia cuma teler saja, tapi tetap geragap-geragap, bangun lagi. Setiap mau tidur, bangun lagi. Medis tidak bisa menyelesaikan. Lantas dikonsultasikan ke saya waktu itu, nah saya coba eksplor apa masalahnya. Ternyata masalahnya itu dia merasa berdosa. Dia memiliki jejak rekaman dosa yang menurut dia sangat besar, yang kayaknya Allah tidak akan mengampuni. Dan kemudian sepulang dari haji, dia kena serangan jantung. ICU, gawat darurat, masuk ICU, disetrum, hampir meninggal. Sejak saat itu, dia trauma. Ternyata usia muda itu bisa meninggal. Tidak usah menunggu usia tua, ternyata bisa meninggal. Saya hampir meninggal katanya. Padahal saya belum sempat meninggal, belum sempat bertobat, gitu ya. Saya belum sempat bertobat atas apa yang menurut dia pernah melakukan dosa itu. Nah, maka setiap dia tidur itu takut kebablas mati. Nah, ini nggak bisa diselesaikan oleh secara medis, secara obat-obatan dan sebagainya, mesti diajak ngobrol secara spiritual. Kemudian diskusilah kami, dan kemudian saya tunjukkan ayat-ayat di mana Allah itu Al-Ghafurur Rahim. Allah itu Maha mengampuni, Maha menyayangi, dan menerima tobat semua hambanya ketika dia bertobat sungguh. Nah, ketika kita bisa meyakinkan hal itu kepadanya, maka kemudian selesailah. Dan dia kemudian bisa tidur. Nah, jadi ada gangguan-gangguan, macam-macam gangguan kejiwaan yang seperti itu. Salah satunya memang bisa harus diselesaikan secara medis, tapi juga mungkin akan membutuhkan bantuan-bantuan secara spiritual. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Agus. Kalau Mas Yudo sama Mas Agus Sunaria ini, kalau ngelihat mahasiswa cantik selalu dejavu. Kalau Mas Mahfud beda lagi. Tadi ada getaran tadi broadband. Kalau Mas Mahfud tuh sebetulnya tahu getaran dari Bu Mahfud, tapi pura-pura nggak ngerti.
Karena kalau paham itu cash flow bisa habis itu. Jadi rekening koran kelihatannya kok masih ada 100 juta, begitu nengok balik lagi kok nol. Tanya tukang bakso, Pak tadi rekening koran saya berapa? Oh nol gitu. Jadi ya kadang-kadang itu tadi Pak Agus Mustafa di awal kan bilang kalau kita itu tahu semuanya itu bisa konslet ini. Memang kadang-kadang ketidaktahuan itu suatu rahmat. Gitu. Bayangkan kalau kita tahu di balik tembok sana tetangga kita lagi ngapain gitu ya. Makanya kita harus belajar. Oke, Pak SK, waktunya sudah tidak cukup. Silahkan ikut bulan depan. Rekan-rekan yang mau mengikuti silahkan ikut follow Instagram, namanya Kajian Naskah Kuno. Itu ada bulanan, nanti kita ada tanggalnya. Silahkan nanti follow itu. Kemudian buku Pak Agus, kalau rekan-rekan pengen beli buku, gimana Pak Agus? Hubungi admin aja di Mbak Tin. Ya. Oh, di Butin. Ada kru AM itu Pak Agus ya mungkin? Ya, ya silakan japri, atau di online juga banyak. Kemudian kalau mau di apa namanya nomornya 0878 0878 5433 0878 5433 ini Butin ya. 5454. Saya nggak jadi tiba-tiba lupa. Sebentar Butin, sebentar rekan-rekan. Saya kayaknya ada juga nomor ininya Butin. 5454 kayaknya belakang. Oh ya, 0878 5433 5454. Nah, itu bisa di WA langsung ke beliau. Ada sahabat saya sebenarnya Mbak Widya. Mbak Widya ada pertanyaan langsung ke Pak Agus atau enggak? Kalau tidak ada, saya minta Mas Yudo untuk menutup acara ini karena udah terdengar azan duhur di Jakarta, apalagi di Surabaya pasti pernah. Mbak Ajeng, kita lanjutkan diskusinya bulan depan ya, waktunya sudah tidak cukup. Mas Yudo, monggo Mas Yudo, kalimat closingnya sebelum kita live semuanya. Monggo. Ya, oke. Turun Mas Marius. Saya closing cuma mungkin ya nggak nyambung secara inline dengan Pak Agus ya. Pemahaman saya di Quran itu kan berlayar-layar ya, berlayar-layar artinya berlapis-lapis. Kalau dilihat dari kesadaran satu ya dia akan dapat pemahaman dari level kesadaran satu. Terus demikian juga kalau level kesadaran 2, 3 terus sampai mungkin katakanlah 7 atau 9 atau 10 ya dia akan berbeda hasilnya. Dan di dalam Quran ada disebut banyak kata gunung, langit, bumi. Selama ini mungkin kita memahami secara harfiah, termasuk cerita Ashabul Kahfi, gua gitu. Wah, gua apa? Di cerita Ashabul Kahfi kan diceritakan gua ada 7 pemuda dan anjingnya itu kan. Di situ disebutkan luas, tapi kok gua yang realnya di alam nyatanya kok sempit. Nah, berarti gua yang dimaksud adalah bukan gua secara fisik harfiah, tapi mungkin gua secara batin, secara rohani. Kalau orang Betawi ngomong gua itu ya gua masuk ke dalam diri. Iqra, self inquiry atau meniti ke dalam diri. Langit itu apa? Langit rohani, bumi itu jasmani, ya, nafsu, ego. Nah, seperti ini kalau menurut saya dari umur yang saya sudah 51 tahun, mulai berpikir secara kesadaran yang meningkat, gitu, secara kesadaran yang tinggi. Di cerita-cerita dalam Quran banyak disebutkan Nabi Musa di gunung ya kan, Nabi Muhammad juga di gunung, di bukit. Jadi itu menurut saya keluhnya adalah menggambarkan bahwa kita harus mendaki semakin naik meniti ke dalam diri mencapai puncak kesadaran yang lebih tinggi. Masuk dalam cerita Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha ya kesadaran yang tertinggi. Jadi banyak makna-makna yang tidak harfiah yang harus diperdalam lagi, harus dipahami secara kesadaran yang meningkat. Gitu Mas Marius, atur nuwun. Baik, makasih. Ini udah pantas jadi kepala kantor nih. Kita doakan semoga mutasi tahun depan atau akhir tahun nanti Mas Yudo udah langsung eselon 3. Pak Agus Mustafa, mohon doa penutupnya, terus kita close rekan-rekan, pendek saja.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa membimbing kita senantiasa di atas jalan yang diridhoinya, dan kapanpun kita kembali pada Allah dalam kualitas terbaik kita, dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Agus dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Saya mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih. Marius, ya. Judo dan kawan-kawan. Baik, terima kasih semuanya. Mbak Widya, Mbak Bun, Mbak Kanti.